Gadis ini melompat ke sungai demi menyelamatkan seorang bocah yang hendak tenggelam seorang diri. Dia lalu membawa si bocah pada ibunya di atas sana. Tiba-tiba saja langit mulai menggelap karena gerhana matahari. Hajin berhasil menyerahkan anak itu pada orang tuanya. Sementara dia tenggelam lalu ditarik oleh kekuatan misterius di dalam sana. Lalu berpindah ke tempat lain, keenam pangeran berendam bersama di pemandian air panas. Di saat itulah Hajin tiba-tiba muncul dari bawah air lengkap dengan pakaian tradisionalnya. Kehadirannya saat itu mengejutkan para pangeran karena tempat tersebut hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Untunglah seorang budak menyelamatkan Hajin dan membawanya keluar dari tempat itu. Ketika Hajin melihat pemandangan sekitar, dia terkejut sebelum akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah pangeran ke-8 Wangwu. Nampaknya Hajin terjebak ke dalam tubuh gadis bernama Haesu dan faktanya dia adalah sepupu istri pangeran ke-8. Gadis yang telah membantunya adalah Cherong, pelayan keluarga Haesu yang ditugaskan untuk mengawasi Haesu. Keluarganya sangat khawatir sementara Hajin masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Istri pangeran ke-8 mengira bahwa Haesu lupa ingatan. Dia menjelaskan bahwa saat ini Haesu berada di kerajaan Goryeo yang dipimpin oleh Baginda Raja Taejo. Hajin berpikir bahwa Haesu telah mati saat tenggelam di pemandian air panas dan kini dia menggantikannya untuk hidup. Fakta bahwa dia kembali ke 1000 tahun yang lalu sangat sulit untuk dipercaya. Namun dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, Go Hajin berusaha menerima keadaan dan melanjutkan kehidupannya sebagai Haesu yang dia klaim sebagai kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Hari demi hari, Haesu berusaha beradaptasi dengan lingkungan barunya tanpa gadget, skincare, kendaraan, dan sebagainya. Walau begitu, dia sangat bersyukur karena Haesu punya rambut yang sehat, kulit wajah yang kencang, dan tubuhnya yang sangat bugar. Di hari itu, Haesu bertanya kepada Cherong tentang pangeran ke-8 saat dia melihatnya sedang bersama sang istri. Cherong menjelaskan bahwa pangeran ke-8 itu sangat terpelajar dan baik hati. Hubungannya dengan sang istri sangatlah harmonis. Pangeran selalu perhatian, begitu juga dengan istrinya yang sangat percaya dan patuh kepadanya. Ketika Haesu mengagumi sosok pangeran Wanggu, cobaan baru datang menghampiri ketika adik pangeran ke-8 Putri Yunhua datang dan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Haesu. Menyadari bahwa adik pangeran itu memiliki sifat jahat, Haesu melupakan sopan santunnya dan dia mulai berdebat. Pada akhirnya pangeran ke-8 menasihati Haesu untuk menjaga sikap karena mau bagaimanapun adiknya adalah keluarga kerajaan, sementara dia hanya keluarga bangsawan biasa. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part ya. Gadis yang nyaris ditabrak kuda ini seketika diraih oleh sang pangeran dengan sekali tangkap saja, membuat si gadis terpaku diam seraya terus menunggangi kuda bersamanya. Setelah beberapa saat kemudian, Haesu yang berada di dekapan sang pangeran tiba-tiba menjatuhkannya secara tak hormat dan membuat Haesu kesakitan di hadapan banyak warga. Haesu pun marah, dia mempertanyakan sikap kasar tersebut dan menuntutnya untuk meminta maaf sekarang juga. Lalu pangeran Wangsu terkejut dengan sikap Haesu yang sangat berterus terang dan berani memarahinya seperti itu. Kemudian Wangsu pergi tanpa sepatah kata pun, sementara Haesu akhirnya tahu bahwa dia adalah pangeran ke-4. Di hari itu Wangsu bertemu dengan saudaranya yang lain. Pangeran ke-8 dan adiknya juga ada di sana untuk menawarkan tempat tinggal sementara yang kemudian diterima oleh Wangsu. Semua orang tampak menghormatinya sebagai kakak, tapi tidak bagi pangeran ketiga yang sangat sombong dan arogan. Dia jelas tidak menyukai Wangsu. Di pertemuan itu Haesu datang atas perintah Putri Yunhua. Pangeran ke-10 Wang En menyadari bahwa Haesu adalah wanita yang muncul di pemandian air panas dan dia menuduhnya telah mengintip mereka. Haesu yang mengelak tidak sengaja menimbulkan keributan, di mana pangeran lainnya terkejut dengan heran karena melihat sosok Haesu yang berbeda dari biasanya. Kepribadian Haesu yang baru menarik perhatian pangeran ke-8. Semua tingkah lakunya sangat berbeda dengan Haesu yang pernah dia kenal sebelumnya. Sementara itu kehadiran Wangsu tidak begitu diterima oleh ratu yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Wangsu yang sakit hati mengingat kembali masa kecilnya ketika orang tuanya, Raja Taejo dan Ratu baru saja kehilangan putra mereka. Alih-alih sedih dengan kehilangan tersebut, Raja lebih memilih untuk menikah lagi dengan alasan politik. Ratu melampiaskan amarahnya kepada Wangsu, dan di saat itulah dia mendapat luka yang sangat memalukan di wajahnya. Sejak kecil, Wangsu tidak disukai oleh Ratu sebagaimana dia menyayangi putranya yang lain. Walau begitu, Wangsu tidak benci kepada ibunya. Sebaliknya, dia tetap sayang dan berusaha mendapat pengakuan dirinya sampai saat ini. Suatu ketika, Haesu melihat pria parubaya yang dikenal dengan sebutan Jimong. Dia adalah
ahli bintang sekaligus penasihat raja yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Haesu langsung mengenalinya sebagai gelandangan di dermaga karena dia sangat mirip dengannya. Haesu tidak bisa mengejarnya dan dia tidak mendapat jawaban apapun. Nah, beginilah awal pertemuan mereka di zaman modern saat Hajin yang tak lain adalah Haesu menawarkan botolnya yang kemudian dengan semangat diambil oleh gelandangan itu. Lalu Hajin bercerita bahwa pacarnya yang pecundang meninggalkan dia dengan hutang lalu pergi bersama wanita lain yang juga telah menipunya. Di saat keadaan mulai membaik, masalah lain muncul dan itu membuatnya frustasi. Hajin berkata bahwa lebih baik dia tidur tanpa pernah bangun lagi, berharap bisa melupakan semuanya. Gelandangan itu bergumam, berkata bahwa seseorang tidak dapat mengubah hidup hanya dengan menginginkannya, kecuali jika dia mati dan terlahir kembali. Gelandangan itu pun tertidur, sementara Hajin melihat seorang anak kecil yang tenggelam dan dia berusaha menyelamatkannya. Kembali ke zaman dinasti Goryeo, Haesu terdiam karena tidak mendapat jejak Jimong yang tak lain adalah gelandangan itu. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next part ya. Ini baru pertama kali terjadi di istana. Seorang gadis berani memukul pangeran demi membela dirinya. Dia kesal karena pangeran yang berbuat salah namun tidak mengakuinya. Dan dari sinilah Wangso akhirnya tahu bahwa gadis yang telah memarahinya adalah Haesu. Masih di hari yang sama, Wangso akhirnya bertemu dengan sang ibu. Pangeran ketiga dan ke-14 juga ada di sana karena mereka semua terlahir dari rahim yang sama. Kendati demikian, Ratu tidak pernah menganggap Wangso sebagai putranya. Dan jelas dia sangat pilih kasih. Hati Wangso hancur berkeping-keping dalam ketidaktahuannya kenapa dia sangat dibenci. Apakah itu karena wajahnya yang cacat? Sementara itu Haesu menyelinap ke pemandian air panas sebelumnya. Dia takut akan dihukum oleh raja karena telah menyakiti pangeran ke-10. Haesu berharap bisa kembali ke masa depan dengan cara yang sama. Di suatu malam, Wangso menyendiri di kolam pemandian. Dia melepas topengnya dan terlihat bekas luka di sekujur tubuhnya. Haesu muncul dari bawah air mengejutkan Wangso dan dia jelas tidak bisa kembali ke masa depan. Wangso tampak malu dengan bekas luka-lukanya. Apakah kau melihat? Dia bertanya dengan ragu. Haesu diam terpaku sebelum akhirnya Wangso berteriak dengan marah dan meminta Haesu untuk melupakan semua tentang dirinya. Saat kembali ke rumah, semua orang sangat mengkhawatirkan Haesu. Di saat itulah dia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Di suatu hari, raja bertemu dengan para pangeran. Saat itu dia melihat luka lebam di wajah pangeran ke-10 dan dia berjanji akan menghukum orang yang telah menyakitinya. Namun pangeran ke-10 memohon untuk meringankan hukuman tersebut karena ternyata dia telah menyukai Haesu sejak kejadian sebelumnya. Satu persatu pangeran di kerajaan mulai tertarik kepada Haesu karena kepribadiannya yang sangat berbeda dengan kebanyakan wanita lain di masa itu. Di suatu malam, ke-7 pangeran beserta putra mahkota melakukan tarian pengusir roh jahat. Tak disangka, sekelompok penyusup datang menyerang putra mahkota, namun ternyata mereka salah sasaran. Korbannya saat itu adalah Wangso yang telah menggantikan posisi putra mahkota. Desas-desus penyerangan itu sudah tercium sebelumnya dan oleh karena itulah Wangso melakukan hal tersebut demi melindungi putra mahkota. Wangso merasa sedih. Dia tidak menyangka bahwa sang ayah lebih mementingkan keselamatan putra mahkota daripada dirinya yang terluka saat ini. Pada akhirnya Wangso pergi dari tempat itu untuk mengejar para penyerang sebelumnya. Di saat yang sama Haesu melihat Wangso berlari dan dia penasaran dengan hal itu. Sementara Wangso bertarung dengan salah satu penyerang, Haesu melihat pemimpin penyerang itu menghabisi para anak buahnya sendiri di tengah hutan. Haesu berusaha melaporkan itu kepada Wangso, namun akhirnya dia ditangkap dan disandra. Tiba-tiba pangeran ke-8 datang menghabisi penyerang itu karena dia tidak mau Haesu terluka. Wangso marah karena dia gagal menginterogasinya. Pada akhirnya Haesu menceritakan semua yang dia lihat dan berkata bahwa pemimpin pasukan itu menggunakan mantel berbulu. Satu-satunya orang yang mendekati ciri-ciri itu adalah pangeran ketiga Wangyu. Dan karena hal tersebut, Wangso meminta izin kepada raja untuk lebih lama lagi tinggal di ibu kota supaya dia bisa menyelidiki kasus tersebut. Ternyata, dalang dibalik penyerangan itu adalah ratu. Dia ingin anaknya Wangyu menjadi putra mahkota dan menguasai kerajaan. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next part ya. Ratu kejam ini marah karena anaknya Wangso menggagalkan rencana untuk menghabisi putra mahkota. Saat menyelidiki kasus penyerangan sebelumnya, Wangso akhirnya tahu bahwa itu semua adalah rencana ratu. Alih-alih menceritakannya kepada raja, dia malah menghabisi para penyerang yang tersisa untuk menghilangkan bukti dan menyembunyikan fakta tersebut. Itu semua dia lakukan demi mendapat pengakuan dari ibunya. Namun sebesar apapun pengorbanan yang dia lakukan, sang ibu yang tak lain adalah ratu tetap mengabaikannya.
Bahkan dia menyebut putranya itu sebagai monster. Hati Wangso hancur berkeping-keping. Dia mengamuk dan menghancurkan tumpukan batu doa. Haesu yang melihatnya berusaha menghentikannya, tapi dia dihempaskan begitu saja oleh Wangso yang sudah dibutakan oleh amarah. Haesu melihat bekas darah ketika Wangso berkata bahwa dia baru saja menghabisi orang-orang. Alih-alih takut, Haesu malah mengkhawatirkan Wangso yang terluka. Haesu menyadari bahwa Wangso pasti punya alasan untuk menghabisi karena begitulah keadaan di istana di mana orang-orang harus menggunakan pedang untuk bertahan hidup. Entah seperti apa pandangan orang terhadap Wangso, Haesu mengerti bahwa saat ini dia sangat menderita. Terdiam dengan tenang, Wangso meredakan amarahnya dan dia merenungkan perbuatannya. Di suatu hari, kondisi istri pangeran ke-8 Nyonya He semakin memburuk. Dia meminta suaminya untuk menikah lagi supaya bisa hidup lebih bahagia dan memiliki keturunan. Selain itu, Nyonya He tahu bahwa pangeran ke-8 tidak mencintainya selama ini, dan semua kebaikan yang dia tunjukkan hanya rasa simpati. Sementara itu, Haesu meminta Cerong untuk mengembalikan hiasan rambut milik pangeran ke-4 yang terjatuh saat dia berada di kolam pemandian tempo hari. Cerong diminta untuk meletakkannya di ruangan Wangso. Namun sayang, Putri Yunhua salah paham dan menuduhnya sebagai pencuri. Ketika Cerong dihukum, Haesu marah dan menghentikannya. Tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Gadis bangsawan ini rela menggantikan pelayannya yang dihukum, lalu pangeran datang menyelamatkan si gadis. Yunhua yang melihat aksi pangeran itu patah hati karena selama ini dia menaruh perasaan kepada Wangso. Keesokan harinya, Haesu yang banyak pikiran tidak sengaja menabrak Wangso. Alih-alih meminta maaf, Haesu marah karena sebelumnya Wangso berkata bahwa dia adalah miliknya. Haesu tidak mau diperlakukan seperti barang ataupun hewan. Wangso menjelaskan bahwa dia hanya bermaksud untuk membantu sebelum akhirnya dia menyadari bahwa Haesu melakukan itu demi dirinya. Dia sengaja mengorbankan dirinya untuk dihukum daripada harus menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Wangso di kolam dan melihat wajahnya. Lalu di lain tempat, pangeran ke-14 Wang Jung diculik oleh segerombolan orang. Mereka adalah korban ketidakadilan ratu yang ingin balas dendam. Haesu yang melihatnya berusaha membantu sebisa mungkin sebelum akhirnya pangeran ke-8 dan ke-4 datang membantunya. Wang Jung sangat berterima kasih. Kemudian dia berjanji akan melindungi Haesu di masa yang akan datang. Bagaikan seorang kakak, Haesu memeluknya dengan bangga sebelum akhirnya dia menyadari posisinya dan meminta maaf. Di hari itu pangeran ke-8 sangat khawatir. Namun sikap yang dia tunjukkan lebih dari sekedar rasa peduli. Dia jelas mulai menyukai Haesu, tapi dia juga masih memiliki seorang istri yang harus dijaga perasaannya. Begitu juga dengan Haesu, walaupun dia merasa nyaman berada di sisi Wang Wu karena kebaikannya, dia harus menyadari posisinya dan menjaga jarak. Kedekatan Wang Wu dan Haesu tidak bisa dihindarkan karena mau bagaimanapun juga mereka tinggal di satu lingkungan yang sama. Menyadari hal itu, pangeran ke-13 Baik-Ah memperingati Haesu dengan keras bahwa dia harus menjaga perasaan sepupunya. Baik-Ah sudah lama mengenal istri pangeran ke-8 karena dia adalah cinta pertamanya. Baik-Ah tidak mau kebahagiaan perempuan yang dia sayang direbut begitu saja. Namun satu hal yang membuatnya marah adalah istri pangeran ke-8 hanya diam meski sudah mengetahui semuanya. Setelah lama mencari, Haesu akhirnya bertemu dengan Jimong yang nampaknya tidak tahu apa-apa. Jimong memperingati Haesu untuk menjaga sikap dan tidak asal berbicara di istana, karena itu akan membahayakan hidupnya. Bagaimanapun juga, istana adalah tempat yang sangat mengerikan, tempat di mana nyawa bisa mudah dilenyapkan jika berbuat salah. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Wanita yang sakit-sakitan ini meminta ibu mertuanya untuk menikahkan suaminya dengan adik sepupunya sendiri, lalu meminta maaf karena tidak bisa memberi keturunan. Dia tahu bahwa Haesu dapat memberikan kebahagiaan yang selama ini tidak bisa dia berikan kepada suaminya. Hingga pada suatu hari, Nyonya He meminta Haesu untuk meriasnya secantik mungkin sebelum dia pergi bersama suaminya. Di saat itulah Nyonya He menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian itu membuat Wang Wu sedih sekaligus menyesal karena dia baru menerima cinta istrinya di saat-saat terakhir. Begitu juga dengan Haesu yang sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Masalah terus menghantui Haesu. Kali ini dia terpaksa harus dinikahkan demi kepentingan politik keluarganya. Para pangeran tidak setuju karena kabarnya Haesu akan dinikahkan dengan pria tua yang kabarnya sudah memiliki banyak istri. Ketika para pangeran berusaha menyembunyikannya, mereka akhirnya tahu bahwa pria tua yang dimaksud adalah raja. Keluarga Hai adalah keluarga yang sangat berpengaruh dan pernikahan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat kedudukan raja. Haesu tidak mau diperlakukan seperti itu. Dia dengan berani menentang titah raja saat melukai tangannya sendiri. Seorang
wanita dengan bekas luka di tubuhnya tidak bisa menjadi istri raja, dan oleh karena itulah Haesu mengambil resiko tersebut. Namun sebagai gantinya dia akan dihukum karena sudah melawan raja. Jimong memberi masukan kepada raja untuk membiarkan Haesu hidup sebagai dayang di istana, alih-alih menjadikannya budak rendahan. Jimong tahu bahwa keberadaan Haesu disukai banyak orang. Dia juga tahu bahwa Haesu memiliki banyak keterampilan yang bisa dimanfaatkan. Awalnya raja tidak menerima masukan itu, tapi setelah tahu bahwa selir kesayangannya menginginkan Haesu, dia menyetujuinya. Pada akhirnya selir Oh yang merupakan kepala dayang membimbing Haesu untuk menjadi pelayan yang baik dan dapat diandalkan. Setelah tahu apa yang terjadi, Wangso yang khawatir marah. Dia bertanya kenapa Haesu membahayakan nyawanya seperti itu. Haesu sempat menyerah, namun entah kenapa dia merasa pernikahan itu tidak benar. Pada akhirnya Wangso dengan tegas meminta Haesu untuk tidak melakukan hal membahayakan seperti itu lagi. Di hari itu juga Wangso menjelaskan bahwa istana adalah tempat yang sangat sulit untuk dimasuki dan lebih sulit untuk bisa keluar. Di akhir pertemuan itu Wangso berkata bahwa istana menjadi sedikit lebih menyenangkan berkat kehadiran Haesu. Waktu berlalu, Haesu berusaha sebaik mungkin untuk melayani anggota kerajaan di istana, hingga suatu ketika dia tidak sengaja melihat putra mahkota merintih kesakitan karena penyakitnya. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Dengan berani gadis ini melarang putra mahkota untuk tidak menyiram lukanya dengan air dingin. Haesu tahu bahwa luka itu disebabkan oleh alergi kacang-kacangan dan dia tahu betul bagaimana cara mengatasinya. Putra mahkota mempercayakan itu kepada Haesu, tapi Dayang Oh yang melihatnya marah dan menghukumnya. Dayang Oh memperingatkan Haesu untuk tidak membicarakan penyakit putra mahkota karena selama ini fakta itu sengaja disembunyikan agar dia tidak dilengsarkan sebagai pewaris kerajaan selanjutnya. Bagaimanapun juga putra mahkota adalah pangeran kesayangan raja yang sudah dipercaya untuk mewarisi tahtanya. Dayang Oh tidak mau Haesu terseret oleh masalah politik yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah, dia mendidik Haesu supaya lebih berhati-hati. Suatu ketika, negeri dilanda kekeringan yang hebat. Raja tidak bisa melakukan ritual pemanggilan hujan karena kondisinya yang kurang baik. Putra mahkota juga tidak bisa melakukan itu karena dia sedang berada di luar istana untuk mengurus beberapa masalah. Pada akhirnya, Raja dan Jimong sepakat memilih Wangso untuk menggantikannya. Akan tetapi rakyat yang mengetahui itu marah. Mereka mempertanyakan topeng Wangso yang dianggap akan membuat surga marah dan memperburuk keadaan. Wangso diperlakukan seperti orang rendahan. Dia dilempari batu, lumpur, sementara saudaranya yang lain hanya bisa melihat. Malu dengan kejadian tersebut, Wangso pergi dengan marah dan acara itu pada akhirnya ditunda. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh raja supaya pangeran keempat bisa lebih percaya diri di hadapan rakyat. Acara ritual itu hanya omong kosong, tapi jika hujan benar-benar turun, maka orang yang melakukan ritual itu dipercaya untuk menjadi calon raja selanjutnya. Walaupun terlihat tidak acuh, sebenarnya raja sangat peduli kepada pangeran keempat. Pangeran keempat pergi menyendiri. Di saat itulah Haesu datang dan menghiburnya. Haesu berkata bahwa tidak ada manusia yang hidup dengan mudah karena semua punya kesulitannya masing-masing. Dia juga menyemangati Wangso untuk melanjutkan ritual pemanggil hujan agar semuanya dapat segera berlalu. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Benar saja, Wangso melanjutkan ritual pemanggil hujan dan rakyat kini bisa menerimanya. Dia juga berhasil mengejutkan semua orang ketika hujan benar-benar turun di hari itu. Ada ketakutan dan kegembiraan di antara keluarga kerajaan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya Haesu mendapat penglihatan masa depan di mana Wangso berhasil menjadi raja. Haesu takut dan bertanya-tanya apakah Wangso akan menjadi Raja Gwangjong, Raja keempat Goryeo. Karena di masa depan, Raja Gwangjong dikenal sebagai raja yang sangat kejam yang tega menghabisi saudara-saudaranya demi merebut tahta. Ratu Yu pergi dengan marah sementara orang-orang di ibu kota merayakan hujan. Haesu pergi mencari astronom Jimong dan bertanya siapa yang akan menjadi raja keempat. Jimong dikenal sebagai peramal yang bisa melihat masa depan, walaupun dia tidak begitu yakin apakah itu sebuah kemampuan atau penglihatan. Haesu yakin bahwa Jimong juga berasal dari masa depan, tapi dia tidak mengingatnya karena Jimong terlahir kembali saat kecil. Jimong sendiri menyadari bahwa Haesu
Haisu berasal dari era yang berbeda, dan dia berpesan untuk membiarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Wangsu merasa bahagia karena akhirnya dia diterima oleh banyak orang. Dia juga senang bisa memanggil raja dengan sebutan ayah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Wangsu bercerita kepada Haisu bahwa penderitaannya selama ini hilang ketika sang ayah mulai mengakuinya. Wangsu berkata bahwa semua itu berkat Haisu dan dia sangat berterima kasih. Mendengar hal itu, Haisu sulit percaya bahwa Wangsu yang dia lihat sekarang bisa menjadi kejam seperti yang tercatat dalam sejarah. Sejak saat itulah, Haisu menguatkan tekadnya untuk merubah masa depan agar tidak ada satupun orang yang terluka. Setelah keadaan mulai membaik, Pangeran ke-10 mendapat kabar bahwa dia akan segera dinikahkan dengan anak jenderal yang sangat menyukainya. Raja mengabulkan permintaan itu sebagai hadiah atas kerja keras sang jenderal. Wang Geng tidak terima karena dia masih menyukai Haisu. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part ya. Gadis ini menolak cinta pangeran secara halus, kemudian memintanya untuk menerima pernikahan dengan anak jenderal yang dia tidak cintai. Di hari pernikahan, Haisu tiba-tiba mendapat penglihatan. Kali ini dia melihat Wangsu menghabisi pangeran ke-10 dan istrinya. Haisu yang takut berusaha menjauh, tapi itu malah membuat Wangsu semakin ingin memilikinya karena dia mulai menyukai Haisu. Wangsu membawa Haisu pergi keluar istana. Wangsu berkata bahwa dia siap meninggalkan kerajaan untuk memulai hidup barunya bersamanya. Haisu menjelaskan bahwa dia sudah menyukai seseorang dan semua yang dia lakukan kepada Wangsu tidak lebih dari sikap peduli. Orang yang disukai Haisu adalah Pangeran ke-8. Sosok pria yang pertama ada di hatinya. Wangsu tidak peduli kepada siapa Haisu menaruh perasaannya, karena dia tidak akan melepaskan pujaan hatinya begitu saja. Di suatu malam, Pangeran ke-8 yang masih mencintai Haisu mengajaknya untuk menikah. Namun sebelum Haisu menjawabnya, Selir Oh menemukan mereka berdua dan memarahi Haisu karena dia akan dirugikan jika kejadian tersebut terungkap. Selir Oh juga menjelaskan bahwa perasaan seorang pangeran akan berubah seiring berjalannya waktu, mengingat mereka tidak bisa melawan keluarga atau melanggar titah raja hanya untuk sebuah perasaan. Suatu ketika, Ratu Yo yang masih berambisi untuk merebut kerajaan berencana untuk meracuni putra mahkota. Wangsu yang menyadari itu berusaha menggagalkannya, terutama ketika dia melihat pelayan di hari itu adalah Haisu. Untuk menjaga Haisu dikambing hitamkan, Wangsu berusaha menggagalkan aksi tersebut dengan cara menjatuhkan teh yang sudah diracuni. Wangsu tidak tahu bahwa sebenarnya racun itu dicampurkan pada cangkir yang telah disediakan, dan ketika dia meneguk minuman berikutnya, racun tersebut akhirnya melukai Wangsu. Dan Haisu ditangkap atas percobaan pembunuhan. Mengetahui hal itu, para pangeran berusaha membela Haisu karena mereka tahu dia tidak bersalah. Sementara itu, Pangeran ke-8 meminta bantuan Selir Oh karena hanya dia yang bisa menolong Haisu. Di saat itulah perasaan Wang Wuk dipertanyakan. Jika memang dia mencintai Haisu dengan tulus, kenapa dia tidak membelanya sendiri, alih-alih menjadi pengecut dan meminta bantuan orang lain? Selir Oh akan menemui raja dan membicarakan ini karena dia sangat peduli kepada Haisu. Dan semua perkataan itu dia buktikan dengan tindakan, bukan hanya omong kosong. Saat bertemu raja, Selir Oh berkata bahwa dia yang telah meracuni pangeran ke-4. Raja tahu bahwa Haisu tidak bersalah. Dia juga tahu bahwa Selir Oh memberi pengakuan palsu. Namun dia juga tidak bisa mengungkap kasus tersebut. Selir Oh terus memohon, berkata bahwa Haisu sudah seperti anaknya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa umurnya tidak akan lama lagi karena penyakit yang dia derita. Akankah raja menjatuhkan hukuman mati untuk Selir kesayangannya? Kita saksikan next part ya. Selir kesayangan raja dijatuhkan hukuman mati setelah dirinya memberi pengakuan palsu demi menyelamatkan Haisu dari fitnah. Bagaimanapun, seorang raja tidak bisa mengabaikan peraturan dan setiap perintahnya adalah mutlak. Setelah apa yang terjadi, Haisu berusaha memohon kepada raja untuk mengampuni Selir Oh yang tidak bersalah. Pangeran lain berusaha membujuk Haisu karena raja tidak akan mengubah keputusannya. Pangeran ke-8 berusaha membantu, tapi keluarganya melarang dia untuk melakukan itu karena mereka tidak mau dianggap sebagai pemberontak oleh raja. Ketika Haisu melihat pangeran ke-8 yang dia cintai pergi meninggalkannya, dia sangat kecewa. Di saat itulah pangeran ke-4 datang menemuinya. Ketika Selir Oh dieksekusi, Haisu menangis sementara raja hampir terjatuh terkejut dengan fakta yang sangat menyakitkan itu. Dan pada akhirnya raja menjadikan Haisu sebagai dayang yang paling rendah dan mengirimkannya ke tempat yang sangat jauh supaya dia tidak berhubungan lagi dengan para pangeran. Setelah akhirnya Haisu menyukai
menyukai Wangsu, dia terpaksa harus menjauh untuk melindunginya dari masalah. Waktu berlalu, kesehatan raja mulai memburuk dan posisi putra mahkota semakin terancam. Pangeran ketiga membuat rencana baru untuk merebut tahta selagi putra mahkota tidak ada di istana. Kali ini dia dibantu oleh Putri Yunhua dan pangeran ke-8 yang masih dibutakan oleh cinta dan amarah. Dia ingin punya kedudukan tinggi di istana supaya bisa mendapatkan kembali Haisu. Di suatu hari, Haisu dipanggil ke istana untuk menghadap raja yang kondisinya semakin parah. Menatapnya dengan tajam, raja bertanya kepada Haisu dari mana dia berasal. Setelah apa yang terjadi kepada Selir Oh, raja berusaha mencari tahu latar belakang Haisu, tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Naluri raja berkata bahwa dia sama seperti Jimong yang bisa melihat masa depan. Raja percaya kepadanya sebagaimana Selir Oh menganggapnya sebagai putri sendiri. Ketika kondisi raja semakin memburuk, kediamannya dijaga sangat ketat. Para ratu dan pangeran tidak diizinkan untuk masuk. Raja tidak mau dia ditemukan mati sebelum putra mahkota kembali. Pada akhirnya Haisu mendapat perintah langsung dari raja untuk memanggil putra mahkota secara diam-diam. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Pangeran yang dimabuk asmara dengan seorang dayang istana terlihat begitu bahagia di tengah gempuran konflik panjang antar pangeran dalam berebut tahta. Jauh sebelum itu, Haisu dipanggil oleh raja untuk menjaga rahasia tentang kondisinya. Dia harus berhati-hati karena ada orang yang mengincar tahta dan Haisu tidak boleh percaya kepada siapapun. Nasib kerajaan Goryeo ada di pundaknya dan mungkin itulah sebabnya dia ada di sana. Haisu bertemu pangeran ke-8 yang bertanya kepadanya apakah raja sudah meninggal. Haisu tidak memberitahunya dan dia segera pergi untuk memanggil putra mahkota. Wangsu yang mengetahui itu membantu Haisu dan akhirnya bertemu Baik Ah yang kemudian menggantikan mereka untuk mencari putra mahkota. Sementara itu Wangsu akan menemani jenderal untuk melindungi kediaman raja. Keesokan harinya ketika pangeran ketiga dan ke-8 melancarkan kudeta, Wangsu menahan mereka dan akhirnya putra mahkota datang. Mengejutkannya, ternyata pangeran ke-8 sudah memberitahu putra mahkota terkait rencana pemberontakan tersebut. Selama ini dia mengikuti rencana pangeran ketiga untuk menjebaknya. Pada akhirnya Jimong mengungkapkan kebenaran bahwasanya raja telah wafat dan putra mahkota menjadi raja selanjutnya. Tidak lama dari itu pangeran ketiga yang melarikan diri kemudian terpojok oleh Wangsu dan jatuh ke jurang. Setelah apa yang terjadi, Wangsu merasa sedih dan bukan itu yang dia harapkan. Namun apa boleh buat, pangeran ketiga jatuh karena dia terus berusaha memberontak. 2 tahun kemudian Haisu telah diangkat menjadi kepala dayang untuk melayani raja kedua. Sejak saat itu dia semakin dekat dengan Wangsu dan mulai menyukai satu sama lain. Setelah keadaan tenang untuk sementara, berita mengejutkan datang ketika pangeran ketiga ternyata masih hidup dan merencanakan pemberontakan kembali. Singkat cerita, raja telah tewas karena diracuni dan Haisu dituduh sebagai pelakunya. Di saat itulah pangeran ketiga datang menampakkan dirinya dan dia merebut tahta kerajaan. Wangsu yang mengetahui itu marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika pangeran ketiga mengancamnya dengan nyawa Haisu. Ternyata orang yang sudah meracuni raja adalah pangeran ke-8. Sekarang dia menjadi sosok yang selalu mencari keuntungan dan dia melakukan itu demi memperbesar kemungkinannya menduduki singgasana raja. Karena perbuatannya itulah, raja ketiga mengampuninya dan membiarkannya untuk tetap hidup. Setelah pergantian raja itu, pemerintahan baru semakin membuat rakyat sengsara. Keserakahan raja semakin memuncak ketika dia mendengar kabar bahwa keluarga pangeran ke-10 berpotensi akan melakukan kudeta. Takut posisinya itu akan direbut, raja ketiga meminta Wangsu untuk menghabisi pangeran ke-10 dan keluarganya. Wangsu dilema karena jika dia tidak menuruti permintaan itu, Haisu akan dihabisi. Mengetahui hal itu, Haisu berusaha menyembunyikan pangeran ke-10 dan istrinya dari Wangsu. Karena dalam penglihatannya, Wangsu akan menghabisi mereka semua. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Pasangan pengantin baru memadu kasih di tengah perang politik antar para pangeran dalam merebut tahta. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena akhirnya mereka tertangkap dan istri pangeran ke-10 tewas terbidik anak panah yang kemudian disusul pangeran ke-10. Wangsu tidak tahu itu akan terjadi karena selama ini dia berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan mereka semua. Karena sudah terluka parah, pangeran ke-10 meminta Wangsu untuk menghabisinya saja agar dia bisa menemani istrinya pergi. Apa yang dilihat Haisu memang
menjadi kenyataan, tapi dia tidak tahu fakta yang sebenarnya. Haisu yang melihat kejadian itu menjelaskan bahwa dia hanya berusaha menghindari hal yang terjadi. Tetapi Wangsu marah karena Haisu tidak mempercayainya. Setelah apa yang terjadi, Wangsu berniat untuk merebut tahta guna mengakhiri pemerintahan yang sangat kejam ini. Dia juga terpaksa menjauhi Haisu supaya raja tidak memanfaatkannya lagi untuk mengendalikannya. Haisu menyesal dan dia sangat sedih ketika Wangsu akhirnya ditugaskan untuk pergi mengurus salah satu daerah kerajaan di waktu yang cukup lama. Ketika musim saling berganti, Haisu terus menunggu kedatangan Wangsu, akan tetapi saat mereka bertemu kembali, Wangsu masih berusaha menjauhinya. Suatu ketika, raja mencoba melukai Haisu yang untuk mengetahui apakah dia masih berguna atau tidak. Wangsu yang melihat itu langsung melindungi Haisu dari lesatan panah dan tangannya terluka. Haisu menemui Wangsu di luar istana untuk merawat luka itu, dan akhirnya mereka kembali bersama setelah lama terpisah. Berkat pertemuan inilah kebahagiaan mereka terpancar kembali dan menikmati kebersamaan yang telah lama hilang terpisah jarak dan waktu. Keadaan di istana kembali kacau ketika raja dihantui rasa takut. Sama seperti raja sebelumnya, dia sering berhalusinasi dan mengkhawatirkan kedudukannya. Keadaan itu dimanfaatkan Wangsu untuk mengambil alih kerajaan dan dia berhasil melakukan kudeta ketika raja ketiga ditemukan wafat karena penyakitnya sendiri. Pada akhirnya Wangsu menjadi Raja Gwangjong, raja keempat Goryeo seperti yang tercatat dalam sejarah. Akan tetapi keadaan itu tidak membuat hubungan Wangsu dan Haisu berjalan dengan baik. Haisu tidak bisa menjadi istri raja karena ada bekas luka di kejadian sebelumnya. Namun satu hal yang membuatnya sedih adalah selama ini dia mengidap penyakit jantung dan tabib kerajaan mengatakan umurnya tidak akan panjang. Haisu merahasiakan fakta itu dari Wangsu supaya dia tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu Wangsu membutuhkan dukungan politik jika ingin mempertahankan kedudukannya sebagai seorang raja. Sehingga akhirnya terpaksa dia menikahi Yunhwa. Jimong menasihati Haisu untuk melupakan harapannya menikahi Wangsu karena secara tidak langsung Haisu menjadi salah satu penyebab kenapa para pangeran berselisih. Jimong tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Selain itu dia juga yakin bahwa kerajaan lebih baik berada di bawah kepemimpinan Wangsu. Oleh karena itulah Jimong berharap Haisu bisa memahaminya. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next part ya. Di balik senyum manisnya itu, Haisu memendam semua kesedihannya untuk merelakan orang yang sangat dia cintai. Pada akhirnya, Haisu memilih untuk pergi meninggalkan istana demi kebaikan bersama. Wangsu marah, dia tidak mengizinkan Haisu untuk pergi. Di saat itulah Pangeran ke-13 datang membantu Haisu yang sudah dia anggap sebagai kakak sendiri. Pada waktu itu ketika Pangeran ketiga menjadi raja, Wang Jung ditawarkan memilih hadiah yang dia inginkan atas kerja kerasnya dan dia meminta untuk dinikahkan dengan Haisu. Jung melakukan itu bukan karena dia ingin memiliki Haisu, tapi karena dia ingin mengeluarkan Haisu dari istana dan memberikan kebebasan padanya, terutama saat dia melihat kekacauan yang terjadi antara saudara-saudaranya. Raja mengabulkan permintaan itu dan mengeluarkan surat wasiat kepadanya. Setelah itu Jung berkata pada Haisu jika dia ingin keluar dari istana yang mengerikan, maka dia bisa membantunya. Kini setelah Haisu ingin keluar dari istana, Jung memberi surat wasiat yang dia miliki kepada Wangsu dan Wangsu tidak bisa menolak wasiat tersebut karena itu adalah perintah raja sebelumnya. Haisu tahu bahwa keputusan itu akan membuat Haisu kecewa, tapi dia tidak punya pilihan lain. Sebagai bentuk formalitas, Haisu menikah dengan Jung dan pergi dari istana untuk melanjutkan sisa hidupnya. Butuh pengorbanan besar bagi Haisu untuk melakukan itu, karena mau bagaimanapun dia tidak bisa bersikap egois hanya untuk mementingkan perasaannya dan mengabaikan keselamatan orang-orang, terutama rakyat kerajaan. Saat tinggal bersama, Jung selalu merawat Haisu dengan baik hingga akhirnya dia tahu bahwa Haisu mengandung anak Wangsu. Dengan kondisinya itu, tabib berkata bahwa dia tidak boleh mempertahankannya, tapi dia bersikeras. Sementara itu Wangsu yang mengirim mata-mata untuk mereka mendengar kabar bahwa pernikahan itu bukan formalitas. Dia marah dan memeriksanya sendiri. Karena kondisi Haisu yang semakin parah, Jung berusaha merawatnya dan membuat Wangsu salah paham. Wangsu patah hati dan dia memutuskan untuk tidak menerima surat dari mereka dan berhenti mengirimkan mata-mata. Hingga suatu ketika Haisu melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Haisu terus mengirimkan surat untuk Wangsu karena dia ingin bertemu dengannya. Pangeran Jung membantunya dengan menuliskan namanya di surat itu supaya orang tidak curiga dan memastikan surat itu diterima raja. Akan tetapi raja tidak mau membaca surat itu. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next part ya.
Gadis ini sangat dicintai sang raja, namun dia tidak bisa menjadikannya seorang ratu karena bekas luka serta konflik yang memisahkan mereka. Pada akhirnya, Haisu meninggal dalam penantiannya dalam menunggu Wangso yang tak kunjung datang. Wangso yang mengetahui itu menangis dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dia datang ke rumah Haisu dan saling menyalahkan karena kesalahpahaman sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, ketika raja memperingati hari kematian Haisu, dia bertemu anak kecil yang nampak tidak asing baginya. Ketika Wang Jung datang menjemput anak itu, Wangso menyadari bahwa dia adalah anaknya. Wangso memohon pada raja untuk tidak mengambil anak tersebut, karena itu adalah permintaan terakhir Haisu untuk tidak menempatkannya di dalam istana. Pada akhirnya, raja membebaskan Wang Jung dari tempat pengasingannya dan memintanya untuk sering-sering datang ke istana. Jimong memutuskan untuk pensiun dari posisinya. Dia juga memberi pendapatnya tentang Haisu, bahwa sepertinya dia bukan berasal dari dunia ini dan meminta Raja Wangso untuk melupakannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap dengan gerhana dan Wangso melihat ke langit saat cahayanya menghilang. Di era yang berbeda, Haisu terbangun dari tempat tidurnya pada waktunya sendiri dengan air mata yang mengalir di pipinya. Haisu mengalami koma selama 1 tahun setelah kejadian yang menimpanya. Dan kini dia selalu bermimpi melihat pria dari zaman kerajaan dengan bekas luka di wajahnya. Haisu tidak tahu kenapa dia selalu menangis usai memimpikannya. Saat bekerja, Haisu bertemu seseorang yang sangat mirip dengan Jimong dan memberi senyum penuh teka-teki. Setelah Haisu terus mendapat potongan ingatan di masa lalu, dia pulang kerja lebih awal tetapi mendapati dirinya tertarik pada pameran lukisan Goryeo. Pada akhirnya Haisu mengingat semuanya dan menyadari bahwa itu bukanlah mimpi saja. Sejarah mengatakan bahwa Gwangjong adalah raja baik yang berhasil menghapus perbudakan dan mensejahterakan rakyatnya. Upaya Haisu mengubah Wangso menjadi sosok yang baik tidak sia-sia dan kini dia tercatat pada sejarah sebagai raja yang bijaksana. Cerita ini berakhir ketika Haisu menangis dan meminta maaf kepada Wangso karena telah meninggalkan Wangso sendirian. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Happy watching ya, semoga terhibur.